Sesi 62, Rabu 3 Juni 2020. Selamat sore GKP Seroja. Dari ruang rapat kita lanjutkan dengan kitab Nabi Yeskiel. Yeskiel adalah sosok langka lainnya selain Samuel. Yaitu selain sebagai nabi, Yeskiel juga sebenarnya adalah seorang imam yang sangat mungkin berasal dari kelompok Zadok. Arti nama Yeskiel adalah Allah menguatkan. Dalam bahasa Arab, nama ini disebut dengan nama Zulkifli. Pada saat Nabi Yeskiel memulai masa pelayanannya, situasi kerajaan Yehuda sedang genting karena sedang berhadapan dengan kekuasaan besar pada masa itu, yaitu kerajaan Babel. Kegentingan tersebut berlangsung kurang lebih 10 tahun, yang lalu berpuncak pada keruntuhan Yehuda di tahun 586 sebelum Masehi dengan diiringi proses pengangkutan orang-orang Yahudi untuk dibuang ke Babel. Latar belakang situasi dan kondisi tersebut tergambarkan dengan sangat jelas di dalam kitab ini dan disandingkan dengan pertanyaan mendasar umat, yaitu mengapa Allah membiarkan malapetaka ini terjadi? Jawaban atas pertanyaan tersebut pun dapat ditemukan di dalam kitab ini, yaitu agar umat sadar akan dosa dan pelanggaran mereka terhadap Allah, lalu dengan segera bertobat meninggalkan berhala-berhala dan kembali kepada Allah. Selain itu, kitab ini pun berbicara tentang pengampunan Allah dan pembaruan hidup bagi umat. Kekhasan kitab Yeskiel adalah bahwa kisahnya ditulis dengan menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu aku. Kitab ini terdiri dari 48 pasal yang terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu yang pertama pasal 1 sampai 24, yang kedua pasal 25 sampai 32, yang ketiga pasal 33 sampai 39, yang keempat pasal 40 sampai 48. Sesi 63, Kamis 4 Juni 2020. Selamat pagi GKP Seroja. Dari ruang rapat kita lanjutkan kitab Daniel. Nama Daniel berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Daniel, yang berarti Allah adalah hakimku. Ia menjadi salah satu tokoh penting yang menjadikan orang Yahudi yang di pembuangan tetap dapat terpelihara. Apakah ia adalah seorang nabi? Nampaknya tidak sejak semula ia menjadi nabi. Namun dalam prosesnya Allah memilih Daniel secara khusus untuk berperan sebagai nabi yang memiliki kekuatan membangun relasi dengan pihak penguasa, bahkan kemudian dapat berada di lingkaran dalam penguasa. Sebagian ahli sepakat bahwa kitab ini berasal dari Daniel sendiri, yang hidup di masa pembuangan pada abad ke-6. Secara khusus tentu saja setelah tahun 586 sebelum Masehi, yang berefleksi tentang kondisi Yehuda sebelum pembuangan sampai pada saat mereka berada di tanah pembuangan. Jika kita mengacu pada nama-nama raja yang memerintah, kita bahkan dapat mengidentifikasikan secara lebih jelas bahwa nampaknya kitab ini ditulis sesudah zaman pemerintahan Raja Koresh, yaitu Raja Persia. Adapun Daniel hidup di zaman Raja Nebukadnezar, terus ke zaman Raja Belshazzar, lanjut ke zaman Raja Darius dan Raja Koresh. Sangat mungkin kitab ini ditulis sekitar tahun 530 sebelum Masehi, yaitu akhir masa pemerintahan Raja Koresh. Informasi tentang kitab Daniel ini masih akan saya lanjutkan nanti sore. Sesi 64, Kamis 4 Juni 2020. Selamat sore GKP Seroja. Dari ruang rapat kita lanjutkan kitab Daniel. Daniel sesungguhnya adalah tokoh penting dalam pemerintahan negara penjajahnya, karena ia mendapatkan kedudukan tinggi dalam pemerintahan. Ini adalah jenis kitab apokaliptik, membuka selubung, dimaknai sebagai kitab teka-teki yang menggunakan banyak simbol. Dan menjadi semakin unik karena kitab ini bukan hanya menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Ibrani. Karena ada beberapa bagian di dalam kitab ini yang menggunakan bahasa Aram. Ditulis dengan tujuan agar umat tidak kehilangan harapan
dalam masa-masa penuh kesulitan dan penderitaan. Kitab ini berisi 12 pasal yang terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu yang pertama pasal 1 sampai pasal 6 berisi tentang kisah-kisah pengalaman dan peristiwa yang dialami oleh Daniel dan ketiga temannya, yaitu Hananya, Misael, dan Azaria, yang kemudian namanya masing-masing diganti menjadi Belshazzar untuk Daniel, Sadrach, Meshach, dan Abednego. Yang kedua pasal 7 sampai 12 berisi tentang nubuatan dan penglihatan-penglihatan Daniel. Di sisi inilah para ahli kemudian menyebut kitab Daniel sebagai kitab apokaliptik. Penglihatan-penglihatan Daniel ini sesungguhnya merujuk pada kondisi pasca orang Yahudi dipulangkan ke tanah nenek moyang mereka. Namun yang menarik adalah banyak orang Kristen di masa sekarang ini yang melihatnya juga sebagai kitab yang berkaitan dengan kondisi akhir zaman. Sesi 65 Jumat 5 Juni 2020. Selamat pagi GKP Seroja. Dari ruang rapat kita akan bahas kitab Nabi Hosea. Arti nama Hosea yaitu Tuhan adalah keselamatan. Ini adalah bentuk singkat dari kata Hoshayah yang berarti Tuhan telah menyelamatkan. Tugas Hosea sebagai nabi dimulai pada sekitar tahun 750 sebelum Masehi di zaman pemerintahan Yerobeam kedua, Raja Israel Utara. Sangat mungkin kitab ini ditulis tepat sebelum Israel Utara mengalami hukuman pembuangan pada tahun 722 sebelum Masehi. Isi kitab Hosea secara umum adalah peringatan kepada umat agar mereka segera bertobat, sebab Allah tidak akan menunda-nunda lagi untuk menghukum mereka yang tidak setia. Ketidaksetiaan Allah digambarkan dengan cara yang unik. Ini sekaligus menjadi hal yang sangat menarik dan kekhasan kitab ini, yaitu dengan mengambil contoh langsung dari kisah pernikahan Hosea dengan Gomer, yaitu perempuan yang menjalani hidup sebagai pelacur. Kisah ini menjadi simbolisasi atas ketidaksetiaan umat Allah terhadap Allah dengan cara mereka melakukan penyembahan terhadap berhala. Sementara di sisi lain, Allah tetap setia dan mengasihi mereka. Kitab Hosea terbagi ke dalam 2 bagian besar. Yang pertama pasal 1 sampai pasal 3 tentang kehidupan rumah tangga Hosea sebagai kiasan atas ketidaksetiaan Israel. Yang kedua pasal 4 sampai pasal 14 tentang pemberitaan Hosea kepada Israel Utara, Yehuda, dan para pemimpin mereka. Sesi 66 Jumat 5 Juni 2020. Selamat sore GKP Jemaat Seroja. Dari ruang rapat kita akan bahas kitab Nabi Yoel. Arti nama Yoel yaitu Tuhan adalah Allah. Hanya informasi itulah yang dapat dipastikan. Selebihnya agak sulit karena tentang latar belakang waktu atau zaman penulisan kitab ini sangat sedikit rujukannya. Termasuk juga tidak tercantum nama raja tertentu yang memerintah. Bahkan informasi tentang belalang pun bisa menjadi kabur karena fenomena wabah belalang terjadi beberapa kali dalam kurun waktu di kisaran tahun 800 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Tetapi beberapa ahli menduga bahwa kitab ini ditulis sekitar tahun 515 sebelum Masehi. Walaupun demikian, kitab ini adalah salah satu kitab yang sangat bagus dari sisi sastra karena mampu memberikan penggambaran yang sangat hidup tentang hama belalang dan sebagai pembandingan bagi terhadap penghukuman yang akan Tuhan timpakan kepada umatnya. Kitab ini merupakan seruan pertobatan bagi umat agar mereka dapat terhindar dari penghukuman. Salah satu tema penting yang diangkat di dalam kitab ini adalah istilah yang disebut dengan Hari Tuhan. Kitab Yoel hanya terdiri dari 3 pasal dan terbagi ke dalam 2 pembagian. Yang pertama, pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 17 berisi tentang seruan dan ajakan Tuhan terhadap Israel agar mereka bertobat. Yang kedua, pasal 2 ayat 17 sampai pasal 3 ayat 21 berisi tentang berkat Tuhan sekaligus penghukuman bagi bangsa-bangsa di sekitarnya.